Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Peki Impong. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas perpolitikan hari ini yang semakin hari semakin memanas saja, teman-teman. Kita akan membahas, tapi sebelum itu kita lihat dulu cuplikan-cuplikan video yang akan kita saksikan bersama-sama. Let's go. Kalau Pak SBY dan Bu Mega mau katanya seperti Pak Jokowi, pasti banyak yang datang. How do you think about this, teman-teman? Sama mantan presiden itu kalau Pak SBY sama Ibu Mega mau seperti Pak Jokowi itu banyak juga pasti yang antri. Karena buat rakyat itu ketemu tokoh bangsa kan luar biasa. Jangankan level presiden atau mantan presiden, level mantan menteri aja banyak yang masih didatengin rumahnya. Jadi kalau menurut saya ketemu sama mantan presiden itu kalau Pak SBY sama Ibu Mega mau... Teman-teman, saya mau tanya kepada kalian semua ya. Jika Bu Megawati atau Pak SBY mau open house, membuka rumahnya untuk dikunjungi orang, saya mau tanya kepada kalian dan jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Apakah kalian akan datang ke sana untuk silaturahmi, mengatakan terima kasih sudah membangun Indonesia, atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Tadi saya sudah buat polling dan ternyata di luar dugaan itu 90% pengikut saya mengatakan tidak mau. Oke, next ya teman-teman ya. Mau seperti Ini dia ya. Salah satunya kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau UI. BEM UI. BEM UI sudah nggak salah lagi, teman. Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian, lembaga terkait penghematan dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Hah? Kedua, mencabut pasal dalam soal efisiensi anggaran. Ya, apakah salah ketika pemerintah itu memangkas biaya perjalanan-perjalanan anggota-anggota dewan atau mereka-mereka yang selama ini menikmati jalan-jalan gratis, jalan-jalan dengan menghabiskan uang rakyat, uang APBN, uang negara, teman-teman, berdalih dengan kunjungan lah, jalan-jalan lah, celebrate ulang tahun atau sebagainya. Apakah itu salah? Saya sebagai rakyat Indonesia saya setuju bahwa hal yang seperti itu hanya menghabis-habiskan uang negara. Kalau urgensi itu pentingnya sekali. Kalau memang penting silahkan. Tapi kalau hanya untuk kunjungan, ya pakai uang jalan. Bahkan kunjungan uang jalannya bisa sampai 15 juta, teman-teman. Itu ya, saya setuju kalau ada efisiensi anggaran di APBN Minerba kita, yang teman-teman. memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun Tunjangan dosen dan tenaga pendidik ya, kalian tahu kan akhirnya mahasiswa bergerak, siapa yang menginisiasi? Mungkin para dosen yang tunjangannya kepotong. hambatan akibat birokrasi. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Oke teman-teman ya, ini sekarang mulai mereka bangun hashtag Indonesia Gelap. Di sini saya mau bahas dulu sebentar, teman-teman. Ya, bahkan saya sudah sempat memprediksikan hal ini akan terjadi, teman-teman. Ya, setelah kasus pagar laut, sebentar, tapi yang kita tarik sedikit ke belakang dari OCCRP, serangan kepada Pak Jokowi soal korupsi, masuk dalam pemimpin negara terkorupsi di dunia, teman-teman ya. Dari OCCRP itu gagalkan runtuh dengan sendirinya, di mana mereka akhirnya narik kembali berita yang tidak valid tersebut. Kemudian ada pagar laut yang disasarkan kepada Pak Jokowi, jadi serangnya Pak Jokowi, teman-teman ya. Dan kemudian apalagi soal hashtag Adili Jokowi yang beredar di mana-mana. Itu mereka kembangkan seperti semuanya sudah terkoordinasi, teman-teman. Mereka sudah mempunyai plan A, plan B, sampai plan Z mungkin ya. Jika satu gagal, langsung naikkan ini, langsung naikkan ini. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa mereka sekarang sudah tidak
ragu-ragu lagi untuk menyerang kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyerang kebijakan-kebijakannya, teman-teman. Ya, karena mereka sudah tidak mempunyai harapan lagi usai itu skenario mereka yang terakhir, yaitu #adili Jokowi. Mereka masih berharap ini Pak Prabowo akan mengadili Pak Jokowi. Mereka masih berharap bahwa upaya-upaya yang mereka lakukan sebelum #adili Jokowi ini naik, teman-teman, di mana banyak orang-orang tokoh-tokoh yang coba mau memisahkan atau meruntuhkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan ketika Pak Prabowo sudah menegaskan, meruntuhkan setiap opini-opini atau penggiringan-penggiringan opini yang mereka sebarkan dengan masyarakat dengan mengatakan Pak Jokowi, hidup Jokowi, kemudian terima kasih Jokowi, mereka saling puji-memuji, itu harapan mereka seketika runtuh untuk berpikir bahwa Prabowo akan mengadili Jokowi. Dan ketika, ini kan barusan ya teman-teman ya, ketika adili Jokowi, #adili Jokowi ini runtuh, maka kalian lihat tidak berangsur lama, teman-teman. Tidak menunggu waktu yang lama, langsung dinaikkan. Seperti ini sudah siap-siap ya. Kalau #adili Jokowi ini gagal, langsung kalian naikkan Indonesia gelap. #Indonesia gelap. Kerahkan tuh demo-demo ya, teman-teman. Kerahkan mahasiswa-mahasiswa mereka yang sudah mereka persiapkan untuk demo sana sini. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ya, dan kalaupun saya bisa pastikan, prediksikan teman-teman ya, kalaupun Indonesia gelap ini yang mereka rancangkan ini akhirnya pun gagal, tidak bisa mengubah apa-apa, tidak bisa membuat pemerintah untuk menuruti permintaan mereka dan menuruti keinginan atau mengikuti rencana dan strategi licik mereka, pasti akan ada lagi apa lagi ya yang akan mereka siapkan. Ya, semua seperti sudah kebaca teman-teman ya. Ya, baru-baru ya teman. Baru tenggelam, baru diruntuhkan, berserang hanya 1 hari saja teman-teman. Ketika di HUT Gerindra, Pak Prabowo itu serukan hidup Jokowi. Ketika Pak Prabowo dan semua kader-kader yang ada di tempat itu menyanyikan lagu terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih. Detik besoknya langsung tuh demo-demo dan mereka mulai para buzzer ini teman-teman ya. Mereka mulai viralkan #Indonesia gelap. Padahal jika kita bisa melihat bahwa mereka yang hari ini berada dalam kondisi kegelapan, suram hidup mereka teman-teman ya. Apalagi kalau Indonesia gelap ini sudah mulai runtuh, ya pasti akan ada lagi teman-teman dan tidak akan pernah berakhir. Siapa sebenarnya otak di balik ini teman-teman? Apakah mereka yang selama ini hidup menikmati kekayaan Indonesia, beria-ria atas penderitaan rakyat Indonesia yang menderita teman-teman, sehingga ketika Pak Prabowo melakukan kebijakan-kebijakan yang menyentuh lahan mereka untuk memperkaya diri dan mereka mulai melakukan hal-hal seperti ini, patut dicurigai. Saya percaya ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Makanya mereka mulai viralkan Indonesia gelap. So, hati-hati. Saya percaya masyarakat Indonesia yang mempunyai cara berpikir yang logis, teman-teman bisa tahu teman-teman apa yang sebenarnya terjadi di atas negeri ini. Maka itu kita harus tetap waspada karena mereka terus-menerus bergerak dengan segala sesuatu yang seperti sudah tertata rapi dan terkoordinasi dengan baik. Makanya kalian bisa melihat baru saja isu ini turun, langsung naik isu ini. Oh my God, sangat kebaca. Habis ini apalagi? Kita nantikan saja. Tapi di balik semua itu teman-teman ya, ada informasi yang seperti ketutupan. Apakah ini pengalihan isu di mana Hasto mangkir dari panggilan KPK yang baru? Apakah dia takut untuk ditahan? Kita bahas dulu berita selanjutnya ya. Guys, ini serius nanya nih, serius nanya. Kalau kalian jadi KPK ya, ini orang guys ya, nih minta menunda-nunda terus pemeriksaan. Langsung ditangkap dong. Kan nggak guys? Coba di komen kawan, di komen anak-anak jenderal yang belum follow aku ini, pencet tanda plusnya guys. Tinggalkan jejak dengan berkomentar kawan. Guys, jadi ini guys, Pak Hasto, Sekjen Banteng meminta KPK menunda pemeriksaannya hari ini guys, hari Senin. Alasannya lucu. Alasannya lucu guys, karena beliau ini guys sedang mengajukan kembali pra-peradilan. Ya Allah, kemarin kan sudah pra-peradilan ditolak. Pulang lagi. Ngajuin lagi.
Apa sih? Ditolak, ngajuin lagi. Nanti ditolak, ngajuin lagi. Nanti nggak selesai-selesai hidup ini. Ya. Udah sih. Kau penuhi aja panggilan KPK ya. Kau penuhi. Terus kau hadapi status tersangkamu. Jangan menye-menye. Menyemangat. Menunda terus. Menunda terus. Anakku, Apa sih? guys. Anak-anak jenderal, kembali selalu saya ingat. Itulah yang saya katakan teman-teman ya, di balik isu darurat Indonesia gelap ini teman-teman, ada Hasto yang mangkir dengan alasan sedang melakukan pengajuan pra-peradilan lagi ya. Kapan selesai hidup ini, kata bapaknya. Kapan selesai? Nanti kalau sudah misalnya misalnya amit-amit diterima oleh pengadilan teman-teman untuk melakukan pra-peradilan bersama dengan KPK lagi dan kalah. Kemudian KPK melakukan pemanggilan kepada Hasto. Apakah mangkir dengan alasan mau mengajukan ketiga kalinya? Kapan selesainya? Berarti ada upaya-upaya untuk mencoba mengulur waktu kah? Untuk kabur? Ya. Hanya spekulasi, teman-teman. Bagaimana dengan pendapat kalian semua tentang perihal yang terjadi di negeri ini, teman-teman? Makanya saya mengajak kalian semua untuk kritis, untuk bisa melihat dan meraba-raba, teman-teman, apa yang terjadi atas bangsa ini. Kenapa di saat pemerintah ingin melakukan hal yang baik, ini hal yang baik loh, teman-teman. Hal yang positif yang dilakukan pemerintah, kenapa ada sekelompok orang-orang yang justru menentang dengan kebaikan itu? Ya, kenapa hal baik ditentang? Tanda tanya, ya. Efisiensi anggaran yang dipotongkan itu alasannya jelas, ya. Hal-hal yang tidak terlalu urgent, hal-hal yang tidak terlalu penting itu yang dipotong. Kenapa pada demo? Kenapa pada marah? Itu kan tanda tanya. Oke, siapa di sini yang perlu kita dukung? Kalian pasti sudah tahu. Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.